Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sarifah Nur Adiarini, biasa dipanggil Sasa. Saya kelas 6 dari SDN 1 Komet Banjarbaru. Hari ini saya akan membawakan alkisah yang berjudul Asal-usul Gunung Batu Banawa, Kalimantan Selatan. Mari simak cerita berikut. Konon, pada zaman dahulu kala, di desa Pagat, Kalimantan Selatan, hiduplah seorang janda tua yang bernama Diang Ingsu dengan anaknya yang bernama Raden Penganten. Kehidupan mereka berdua diliputi dengan rasa kasih sayang, karena keluarga itu hanya terdiri dari 2 orang saja, sehingga tidak ada anggota keluarga lain yang tepat membagi kecintaannya. Kehidupan mereka sangat sederhana. Mereka hanya hidup dari alam sekitarnya. Tumbuhan hanya terbatas di halaman rumahnya. Demikian pula, pemburuannya terbatas pada binatang-binatang yang ada di sekitar desa mereka. Wah ibu, lihat ini, aku membawakan daging dari hasil pemburuanku. Ayo kita masak dan kita makan bersama. Karena itu, pada suatu hari timbullah niat Raden Penganten untuk pergi merantau, mencari pengalaman dan kehidupan baru di negeri orang. Ibu, izinkan Raden Penganten untuk pergi merantau. Raden Penganten berjanji kepada ibu akan selalu mengingat nasihat-nasihat ibu, dan Raden Penganten akan berjanji kepada ibu akan selalu mengingat ibu. Demikian keras kehendak Raden Penganten, sehingga ia dihalangi-halangi dan dilarang ibunya, ia tetap dengan kemauannya. Ya sudahlah nak, walaupun ibu sangat berat untuk melepaskanmu, tetapi itu kemauanmu. Ibu hanya berpesan agar engkau baik-baik saja nak. Akhirnya, ibunya hanya berpesan kepada anak satu-satunya yang ia kasihi, agar anaknya memberikan sekadar oleh-oleh untuknya apabila ia kembali dari perantauan. Berangkatlah ia ke sebuah negeri yang jauh dari desanya. Di sana, ia memperoleh rezeki yang sangat banyak, karena ia selalu jujur dalam setiap perbuatannya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikanku rezeki yang sangat banyak. Di sana juga ia dapat menabungkan uangnya sehingga dapat membelikan barang-barang berharga untuk dibawa kembali kelak. Di perantauan, akhirnya Raden Penganten menikah dengan seorang putri dari negeri tersebut yang cantik paras mukanya. Wah istriku, kau sangat begitu cantik. Aku sangat bersyukur telah menikahimu. Demikianlah, akhirnya Raden Penganten tinggal di perantauan beberapa tahun lamanya. Pada suatu ketika, timbullah niat Raden Penganten untuk kembali ke negerinya dan menjumpai ibunya yang ia tinggalkan. Istriku, marilah kita kembali ke negeriku dan menjumpai ibuku. Dibelinya sebuah kapal, lalu dipenuhi dengan barang-barang. Pada saat yang telah ditentukan, berangkatlah ia bersama istrinya menuju kampung halaman di mana tempat ibunya tinggal. Berita kedatangannya itu didengar oleh ibunya. Wah, anakku mau pulang. Aku harus cepat-cepat ke pelabuhan untuk menjemputnya. Ibunya yang sekarang telah tua dengan tergesa-gesa menuju ke pelabuhan untuk menjemput anaknya yang tercinta. Namun, ketika ia sampai di pelabuhan,
Diang Insung. Jangankan mendapatkan oleh-oleh yang dipesannya dulu, bahkan mengakui Diang Insung sebagai ibu yang telah melahirkannya pun Raden Penganten tidak mau. Rupanya di depan istrinya yang cantik jelita, ia merasa malu mengakui Diang Insung yang sekarang telah tua renta dan berpakaian sangat bersahaja itu sebagai ibunya. Hei kamu, perempuan tua, kau bukan ibuku. Ibuku tidak bau dan tua sepertimu. Betapa kecewanya hati Diang Insung. Tetapi ia masih menginsafkan anaknya yang telah durhaka itu. Sayangnya, Raden Penganten tetap membantah dan tidak mau mengakui ibunya itu. Ia malahan membelokkan kapalnya mengarah ke tujuan lain, meninggalkan pelabuhan, dan Diang Insung yang hancur hatinya karena perbuatan anaknya yang durhaka itu. Dengan hati yang penuh diliputi dengan rasa kecewa dan putus asa, akhirnya Diang Insung memohon kepada Yang Maha Kuasa agar anaknya diberikan pembalasan yang setimpal dengan kedurhakaannya itu terhadap dirinya. Ya Allah, berikanlah anak hamba pembalasan yang setimpal dengan kedurhakaannya itu, ya Allah. Seketika itu juga datanglah badai dan topan menghempas kapal Raden Penganten sehingga terpecah menjadi dua. Tentu saja isi seluruh kapal tersebut termasuk Raden Penganten tenggelam dan binasa. Adapun bekas pecahan kapal itu kemudian berubah menjadi gunung batu yang kemudian diberi nama Gunung Batu Banawa. Demikian cerita yang saya sampaikan. Teman-teman, judul cerita tersebut adalah Asal-usul Gunung Batu Banawa, Kalimantan Selatan. Dari cerita yang saya sampaikan, kita dapat mengambil pesan moralnya, yaitu yang pertama, sayangilah orang tua kalian dan keluarga kalian setiap saat. Dan yang kedua, janganlah kalian durhaka terhadap kedua orang tua kalian. Demikian cerita asal-usul Gunung Batu Banawa, Kalimantan Selatan. Kurang dan lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.